Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan perintahnya, yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah di samping puasa Ramadan yang tengah kita jalankan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana amal saleh di bulan ini dilipat gandakan pahalanya, dan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan setelah kematian, di mana kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini, dan setelah kita meninggal dunia kita akan memasuki alam kubur atau alam barzakh, alam penantian, menanti tibanya hari kiamat, di mana manusia di alam kubur berada dalam waktu yang lama. Di antara mereka ada yang sudah puluhan tahun, di antara mereka ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat. Waktu yang sangat-sangat panjang. Maka untuk menghadapi waktu yang panjang, perjalanan yang panjang, kita harus mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Dan di antara persiapan terbaik untuk menghadapi perjalanan yang panjang itu adalah kita maksimalkan, kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak bekal, karena amal soleh di bulan ini dilipat gandakan. Dan kita sudah mengetahui bahwa tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi alam kubur,
untuk menghadapi alam akhirat melebihi takwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan dan tidak menyia-nyiakan, ada beberapa kiat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon taufiknya agar kita dapat memaksimalkan. Dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita, karena diri kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena keadaan yang lemah, maka kita lihat di awal semangat, tetapi beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, dia tidak semangat lagi, kurang semangat lagi. Disinilah butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan taufiknya, kemudahan, pertolongan, bantuan agar kita dapat memaksimalkan dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri kita, keadaan kita lemah, yang hanya mungkin semangat di awal, kemudian tidak semangat setelahnya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, inna likulli abidin syirrah wa ba'da syirratin fatrah. Sesungguhnya ahli ibadah itu punya masa-masa semangat, dan setelah berlalu masa semangat ada masa futur, dia tidak semangat, malas. Maka agar tetap terus semangat sampai Ramadan berakhir dan setelahnya pun dia tetap istiqamah, maka hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bantuannya. Inilah mengapa dalam sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena seseorang tidak bisa beribadah secara maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk dapat melaksanakan perintah Allah dan tidak ada upaya untuk menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan adalah hendaknya kita menyadari, seperti yang tadi disampaikan oleh khatib, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal. Karena setelah kita meninggal dunia, dan kita semua bakal meninggal dunia, ada perjalanan yang panjang menuju tibanya hari kiamat. Dan untuk perjalanan yang panjang butuh bekal yang banyak. Agar apa? Agar kita nyaman di perjalanan. Kalau kita menyia-nyiakan, tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka kita akan menyesal nantinya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran penyesalan orang-orang yang sudah berada di dalam kubur, di mana mereka ingin balik ke dunia. Kata mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun baru berkata, rabbirji'un, ya Rabbi balikin aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar saya dapat mengejar amal saleh yang telah saya tinggalkan. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kesempatan lagi. Kalla, tidak bisa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan infakkanlah dari sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Dia pun kemudian berkata, ya Rabbi, kenapa engkau tidak memberikan kesempatan lagi kepada saya meskipun hanya sebentar? Kata Allah Subhanahu wa, kata dia, fa asaddaqa, agar saya dapat bersedekah, wa akum minas salihin, dan agar saya termasuk orang-orang yang saleh. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada seseorang ketika sudah tiba ajalnya. Maka mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, dan lagi kita disampaikan ke bulan yang penuh berkah, yang amal saleh dilipat gandakan pahalanya, manfaatkan. Perumpamaan mereka yang manfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan orang yang tidak, adalah seperti dua orang yang mengadakan perjalanan.
Yang satu di tengah perjalanan, di pinggir jalan dilihatnya ada kebutuhannya. Ada makanan, ada minuman, ada harta, dan perbekalan lain yang dibutuhkan. Dia pun kemudian mengambilnya. Dan dipersilahkan, diperbolehkan untuk mengambilnya. Dia pun kemudian mengambilnya. Maka dia lanjutkan perjalanan. Tibalah saatnya dia merasakan lapar, dia merasakan haus, tinggal makan, tinggal minum. Dia perlu apa-apa, tinggal beli karena punya bekal, bawa perbekalan. Sedangkan yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan, tidak mengisi dengan berbagai macam amal saleh seperti orang yang ketika dia sedang mengadakan perjalanan dan perjalanannya panjang, di pinggir jalan ada makanan, ada minuman, ada harta dan perbekalan lainnya tidak dia ambil, padahal dia bisa mengambilnya. Dia terus melanjutkan perjalanan. Sehingga tibalah saatnya dia merasakan lapar, dia merasakan haus, ya ternyata nggak ada makanan, nggak ada minuman, dia butuh apa-apa nggak bisa membeli karena nggak ada harta. Akhirnya dia menyesal dan sengsara, menderita. Seperti inilah orang yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Dia akan menyesal, dia akan menderita. Ya, kalau masih di dunia masih mending, masih banyak orang yang bisa bantu. Dia bisa mungkin hubungi keluarganya, temannya, saudaranya, atau orang-orang di sekitar untuk membantunya untuk melanjutkan perjalanan. Lalu bagaimana kalau dia sudah masuk ke dalam kubur? Di sana keluarga sudah meninggalkan. Ya. Demikian pula teman pun sudah meninggalkan, yang mengantarkan dia ke kubur sudah pada meninggalkan dia. Hartanya pun tidak dibawa mati. Yang dibawa hanyalah amal. Maka ketika itulah dia akan menderita. Oleh karenanya, kalau seandainya ulama menerangkan, kalau seandainya penghuni kubur itu bisa menyampaikan keadaan mereka kepada orang-orang yang hidup, tentu mereka akan mengatakan di bulan Ramadan ini, jangan kalian sia-siakan kesempatan Ramadan ini, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sedetik pun jangan sia-siakan. Karena ini, yakni karena betapa besarnya ya kesempatan bulan Ramadan ini dan betapa berharganya bagi mereka, ya. Betapa berharganya bagi mereka, sehingga seakan-akan kalau seandainya mereka bisa bicara, mereka akan katakan jangan sia-siakan meskipun hanya sedetik, ya. Maka sungguh rugilah ya mereka yang ketika masuki bulan Ramadan tidak memaksimalkan, sampai-sampai tidak diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda, ragima anf, sungguh rugi dan hinalah dia. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa wahai Rasulullah? Yaitu yang masuk bulan Ramadan walam yugfarlah, tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW juga bersabda, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari memperoleh kebaikan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang malang. Orang yang malang adalah orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi tidak dia manfaatkan dengan amal soleh. Ya, apalagi sampai na'udzubillahi min dzalik masih saja berbuat maksiat, masih saja meninggalkan salat, masih saja memamerkan aurat, ya. Dan sampai-sampai di siang bulan Ramadan berbuka tidak berpuasa. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong dan orang yang tidak punya malu dan orang yang jauh dari kebaikan. Ya. Bagaimana tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan ingin mendidiknya, ingin menjadikannya orang yang saleh, ingin menjadikannya orang yang bertakwa, ingin menjadikannya sebagai orang yang bahagia dunia dan akhirat. Tetapi dia menolak mentah-mentah, seakan-akan lisanul halnya, keadaannya mengatakan, maaf ya Rabbi, saya tidak siap menerima pendidikan darimu. Sehingga dia pun kemudian tidak berpuasa di siang bulan Ramadan. Dia kemudian di siang bulan Ramadan mampir ke warung, makan, minum, ngopi, ngeteh, minum es dan lain sebagainya. Orang seperti ini orang yang gak mau dididik sama Allah, padahal Allah inginkan kebaikan buat dirinya. Siapa yang lebih buruk, siapa yang lebih jelek daripada orang yang Robnya, Tuhannya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuknya, tapi dia menolak mentah-mentah, seakan-akan lisanul halnya mengatakan, maaf ya Allah, saya tidak siap menerima pendidikan darimu. Orang yang seperti ini orang yang susah diharapkan kebaikannya dan jauh dari menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azima li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar kita dapat terus memaksimalkan bulan Ramadan, di samping kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepadanya bantuan dan pertolongannya, juga hendaknya kita menyadari bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, di mana di hadapan kita ada kematian, ada alam kubur, dan ada alam akhirat. Di alam tersebut kita butuh perbekalan yang banyak agar kita nyaman di sana. Karena mereka yang memperbanyak bekal, berbekal takwa, iman, dan amal soleh, akan Allah Subhanahu wa taala nyamankan. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah tidak perlu mereka takut, tidak perlu mereka bersedih hati, nggak perlu takut terhadap hal yang akan dihadapi. Alam kubur, alam akhirat, nggak perlu khawatir. Juga nggak perlu bersedih hati terhadap yang ditinggalkan. Ada keluarga, ada harta, anak, istri, teman, saudara, nggak perlu khawatir. Ya. Ini kalau mereka pulang dengan membawa takwa, dengan membawa iman dan amal saleh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Akan Allah nyamankan. Kuburnya akan menjadi tempat istirahatnya, akan menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Yang secara lahiriah sempit akan Allah lapangkan, yang secara lahiriah gelap akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya, sehingga di sana dia merasakan kenikmatan. Berbeda dengan orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dan menyia-nyiakannya, maka dia akan menderita di sana. Kuburnya pun tidak menjadi tempat taman, tidak menjadi taman di antara taman-taman surga, dan malah menjadi hufrah min humfarin nar, salah satu di antara jurang ke jurang-jurang neraka. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan juga adalah hendaknya kita ketahui bahwa Ramadan itu yang terbaiknya adalah bagian akhirnya. Allah Azza wa Jalla jadikan bagian yang terbaik, paling utama di antara hari-hari Ramadan ini di bagian akhirnya. Makanya ada malam Lailatul Qadar, itu pun di bagian akhir, di 10 terakhir. Dan kalau kita lihat Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka memaksimalkan di bagian akhir. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Nabi SAW ketika sudah di 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, saking beliau semakin semangat beribadah. Berbeda dengan keadaan kita yang di awal semangat, tetapi di pertengahan, apalagi di bagian akhir, kita tidak semangat. Ini berbeda. Padahal di bagian akhir ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang apabila seseorang beribadah bertepatan dengan malam tersebut, melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Ya, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman yang usia mereka pada pendek-pendek, yang 60-an 70-an, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalla ma yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku 60-an 70-an, dan ada sih sedikit yang melampaui itu. Ya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kasih Lailatul Qadar, seakan-akan mereka diberi usia yang panjang yang mereka isi dengan amal soleh. Maka beruntunglah mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan terus sampai di bagian akhirnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik terus untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Termasuk kiat juga agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan adalah cobalah hadirkan perasaan bahwa boleh jadi Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, yang kita tidak berjumpa lagi. Karena banyak saudara-saudara kita yang mengira bahwa usianya masih panjang, ya, sehingga dia mungkin kurang memaksimalkan bulan Ramadan. Ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya.
Ya, dia tidak berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Ternyata dia wafat di bulan Sya'ban atau bulan sebelumnya di bulan Rajab atau bulan sebelumnya dan tidak kesampaian. Hal itu karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia. Di samping keadaan kematian, tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus tua, yang muda pun bisa, dan tidak harus sehat dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Maka yang terbaik bagi kita adalah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan ingat bahwa seseorang tidak bisa melarikan diri dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha menghindar daripadanya, dia akan mendatangi kalian. Maka ada di antara manusia yang coba-coba dia melindungi dirinya dengan berbagai macam cara. Ada yang membuat bangunan yang kuat, yang kokoh, dan dipersiapkan di dalamnya kebutuhan sehari-hari agar dia bisa terhindar dari mara bahaya. Tetap kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kalian berada, kalian akan tetap didatangi oleh kematian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Maka agar kita semua nyaman ketika kita meninggal dunia, disambut oleh malaikat dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diberikan kabar gembira surga. Jalan satu-satunya adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antaranya adalah memaksimalkan bulan Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita bantuan dan pertolongannya agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ahlikil yahud wa man awadahum minal kuffari wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.